Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat PowerPoint interaktif. Nah, ini di sini masih kosong ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita hapus terlebih dahulu. Oke, lalu kita ke bagian desain. Nah, teman-teman ke format background. Lalu kita ubah warnanya. Ini sesuka hati teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya kita buka insert, lalu buka shapes. Nah, ini untuk judul saya mau ganti warna dulu. Oke, kuning biar kelihatan. Lalu klik PowerPoint interaktif 30 mungkin. Oke, ini kita ke format, kita ganti fontnya. Nah, nah teman-teman, mengcopy paste-nya itu bisa klik kanan pada mouse, ditekan. Nah, ditekan, diseret, lalu lepas. Nah, ini pencet copy here. Atau bisa juga Ctrl C plus V. Ini kita ubah menjadi, ini sesuai teman-teman ya, bisa materi teman-teman atau subnya, atau nama teman-teman. Saya mau pakai ini, Indonesia, nama, nama hari. Nah, ini saya mau bedakan warnanya. Oke. Lalu satu lagi shapes-nya untuk tombol mulai. Oke, mulai kita blok, kita besarkan, kita ganti warnanya. Nah, kita ganti. Oke, gini ya teman-teman. Nah, ini kan desainnya masih polos ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan elemen-elemen atau gambar-gambar sebagai desain di sini. Nah, saya sudah mendownload beberapa gambar. Itu saya mendownloadnya pada website Pixabay teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka aja pixabay.com. Di situ banyak sekali gambar-gambar yang dapat mendukung PowerPoint atau desain teman-teman. Ini bisa langsung kita seret. Yap, kita tarik aja. Oke. Nah, ini untuk slide pertamanya. Lalu kita tambahkan, kayak sebelumnya kita duplikat dulu. Ini teman-teman klik yang sebelah kiri ini, lalu klik di mouse, klik kanan, lalu pilih duplikat slide. Nah, ini sudah jadi slide kedua. Nah, di slide pertama jangan lupa teman-teman ubah yang mulainya ini. Klik kanan, lalu ini hyperlink. Atau bisa juga teman-teman buka di insert, lalu ke hyperlink. Nah, ini lanjut untuk ke slide kedua. Jika teman-teman hanya mengklik tanda mulai atau gambar mulai ini, hanya ini yang bisa mengubah ke slide berikutnya. Caranya ada di slideshow, buka slideshow teman-teman, lalu klik setup slideshow. Nah, ini pencet yang browse at kiosk atau full screen. Yang ketiga ya teman-teman. Oke, saya mau buat menu, lalu ini kita geser. Oke, ini kita kecilkan supaya nanti muat untuk untuk materi selanjutnya. Oke, ini sudah ada 4 menu. Nah, supaya lebih menarik di menu ini saya akan memberikan icon di setiap menunya.
Nah, teman-teman bisa mendapatkan icon-icon ini pada website icons atau icons, teman-teman. Oke, ini kita hapus aja. Oke, untuk selanjutnya, sama seperti tadi kita duplikat slide. Nah, di sini kan di menu pertama ada petunjuk ya teman-teman. Lalu kita akan membuat di slide ketiga ini petunjuk. Ini ikonnya kita ganti. Ini kita hapus aja. Saya mau ganti shapes-nya. Jadi pakai yang ini. Ini geser. Kita ganti warnanya supaya sama. Edit text. Ketika teman-teman sudah edit text, lalu ini. Nah, oke. Selanjutnya, saya akan menambahkan tanda supaya kembali ke halaman menu. Kita di text, back, block. Kita ganti warna hitam supaya terlihat. Nah, di sini pun sama ya teman-teman. Di backnya ini kita kasih hyperlink supaya kembali ke slide kedua. Aman, ini sudah ya teman-teman. Coba kita tes. Nah, sudah kembali ya teman-teman ke halaman kedua atau ke menu. Selanjutnya saya juga akan menduplikat. Nah, di sini kan menu keduanya itu materi ya teman-teman. Maka dari itu kita ganti yang ini mate materi. Kita ganti ikonnya supaya selaras. Oke. Ini juga saya mau ganti. Sebentar. Selanjutnya kita tambah, ini kita ganti warna dulu. Kita tambahkan materinya, edit text, lalu kita masukkan. Ini saya sudah menyiapkan materinya ya teman-teman, jadi tinggal copy paste aja. Oke. Nah, sama nih teman-teman. Apakah sudah? Belum. Ya, ini kan tadi belum dikasih hyperlink ya teman-teman, jadi belum bisa. Nah, maka dari itu kita harus tambahkan hyperlinknya, edit hyperlink, ke slide kedua. Nah, jadi sudah kembali ketika diklik. Ih, jangan gede-gede suaranya. Lalu kita, ini udah ya teman-teman. Nah, di petunjuk sudah, materi sudah, kuis, nah tinggal kuis dan rangkuman. Nah, tadi kan kalau kita mulai ketika sudah di bagian petunjuk, maka ada klik back, maka akan kembali ke menu. Dan ketika di materi pun, ketika kita klik back, maka akan kembali ke menu. Nah, kita buat yang di menu ini. Ketika kita klik ini, supaya bisa langsung ke menu petunjuk. Materi, tambah hyperlink juga, keempat. Oke. Nah, ini kita coba. Nah,
Oke, kita coba klik. Nah, langsung ke menu petunjuk. Nah, ketika kita klik back, maka kembali ke menu. Nah, kita klik lagi ke materi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini saya mau copy paste untuk, sorry, kita copy paste untuk di sini. Nah, gitu. Ini kita ganti headline-nya ke slide 1. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan membuat menu quiz. Kita duplikat dari sini aja. Ini kita tarik. Kita ganti ke opsi pilihan gandanya A, Senin, B, Rabu, C, Kamis, sorry, Kamis, dan D, Jumat. Nah, ini teman-teman. Biar beda dengan soalnya, kita ganti warna merah. Oke. Selanjutnya, saya akan menambahkan pada slide ini icon atau gambar ya. Tanda checklist, tanda silang. Ini untuk apa fungsinya? Nah, jadi nanti ketika uh, kita menjawab soal dari soal ini, misalnya kita klik hari Senin. Jadi ini fungsinya untuk ketika kita klik Senin, Rabu, Kamis, Jumat, maka ada reaction yang muncul. Nah, ketika jawabannya betul, maka reaction yang munculnya adalah tanda checklist, dan ketika salah yang muncul tanda silang. Bagaimana cara kita mengubah settingannya? Nah, ini kita klik yang checklist dulu ya, teman-teman. Apa nama hari Selasa, teman-teman? Nah, jawabannya ada di hari Rabu. Kita ke animasi. Ini kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, ini kita aktifkan animation pen-nya. Lalu kita tambahkan animasinya, yaitu zoom. Saya mau pakai zoom, teman-teman bebas ya, di situ banyak pilihannya. Lalu supaya mempermudah, teman-teman bisa kembali ke home, lalu klik select ini yang ada di pojok kanan, terus pilih selection pen. Ini fungsinya supaya teman-teman tahu detail kalau gambar ini atau Senin, Rabu, Kamis, Jumat itu ada di selection yang berapa. Jadi biar tepat sasarannya. Nah, kan tanda checklist ini untuk jawaban hari Rabu ya, teman-teman. Nah, di sini ada di rectangle 11. Maka dari itu, kita kembali ke animation. Animationnya, lalu ini sudah ada ya, teman-teman. Jadi kita langsung ke trigger aja. On, click off, setengah 11. Nah, di sini maka akan muncul. Nah, ketika untuk yang salah ini, ada Senin, Kamis, dan Jumat. Sama, kita pilih dulu animationnya. Lalu ke trigger. Kita klik lihat dulu. Nah, di sini ada di 4. Trigger, on, click off, 4. Lalu kita add lagi zoom, itu ada di 12, maka kita aktif. Nah, ini kita aktifkan trigger, lalu 12. Nah, ini Jumat ada di 13, maka kita add animation terlebih dahulu. Ini harus di-add ya, teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh mengubah dari sini, karena kalau nggak di-add, nanti malah nyangkutnya di jawaban sebelumnya. Tuh, kita add, zoom, lalu ke trigger,
ke-13. Nah, kita coba ya teman-teman. Ketika kita klik Senin, maka muncul tanda silang atau salah ketika kita klik Rabu, checklist, Kamis. Nah, di sini kan ikonnya ini tidak hilang ya teman-teman, atau stay aja. Jadi terlihat berantakan. Nah, ini kita bisa tambahkan animationnya lagi, tapi kita tambahkan yang exit, zoom. Itu. Nah, ini selanjutnya kita pasangkan ya teman-teman. Nah, gitu. Begitupun yang silang. Kita add dulu, zoom. Nah, ini kita pasangkan. Ini kita taruh di bawahnya. Ini juga kita taruh di bawahnya. Ini kita taruh bawahnya. Selanjutnya ini kita setting ya teman-teman. Kita klik start after previous. Nah, ini juga. Jadi yang exit ini kita setting ke start. Oke, kita coba. Nah, gitu. Nah, cuman kan ini kecepatan ya teman-teman. Teman-teman bisa setting timing itu delaynya 1 second aja. Kita coba lagi. Nah, jadi langsung hilang gitu ya teman-teman. Nah, supaya menarik, ini bisa ditambahkan sound. Yang hijau ini kita klik lagi, terus pilih effect option. Kita berikan pilih yang sound ini, kita pakai applause. Nah, yang ini juga effect option, lalu kita kasih sound boom aja. Coba ya. Oke, salah. Ya, kayak gitu. Nah, untuk soal selanjutnya, teman-teman tidak perlu membuat ulang, tetapi cukup klik kanan, lalu duplikat slide. Seperti tadi ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman langsung ubah ke soal berikutnya, atau soal kedua. Kan tadi jawaban yang betul itu ada pada pilihan B ya teman-teman, atau di hari Rabu. Sedangkan di sini jika hari ini hari Selasa, maka 2 hari sebelumnya itu hari apa? Jawabannya itu kan ada di hari Minggu. Nah, kalau teman-teman mau menaruh jawabannya pada jawaban C, maka ini digeser aja teman-teman. Ditukar. Ditukar lalu supaya eh, efeknya ini tidak perlu teman-teman ubah. Karena kan tadi efek betulnya ada di pilihan yang hari Rabu itu. Jadi kita ubah aja di sini. Lalu C itu minggu. Ini kebesaran kita kecilkan. Oke. Ini B sen apa ya salah. Rabu. Oke, gini aja. Nah, ini kita coba ya teman-teman. Di sini. Nah, tadi kan di sini betul ya jawabannya. Nah, sekarang ini. Teman-teman berubah, teman-teman tidak perlu membuat ulang, tetapi hanya bisa digeser jawabannya. Nah, saya akan membuat soal satu lagi. Di sini, saya mau pindah ke hari ke D. Jadi kita geser aja. Oke, D, 1. Ya, betul. Oke, ini langsung kita ke jawabannya betul aja. Ubah ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita coba cek menu. Nah, di menu ini ada rangkuman yang terakhir. Kita copy paste aja dari sini, duplikat, kita tarik ke bawah. Oke, lalu ini kita ubah ke rangkuman. Nah, ini sudah ya menu rangkumannya.
Nah, kalau ini kan soal kuis yang pertama, kita hapus aja yang baiknya, maka kita ganti untuk ke next soal. Kita pindahkan di sebelah sini, kita ganti teksnya jadi next. Kita ganti hitam. Hyperlink ke slide nomor 6. Nah, nah yang ini juga kita ganti. Kita hapus. Ini kita copy paste aja. Kita ganti hyperlinknya jadi ke slide 7. Oke, ini kita copy paste lagi. Ini kita hapus. Kita hapus juga. Ini kita tarik. Terima kasih. Kita besarkan saja. Lihat. 40 kita coba. Belum besar. Oke. Nah, yang pertama itu mulai. Lalu petunjuk. Dah. Muncul. Kita klik back. Materi. Sudah muncul. Kuis. Nah, ini kuis sudah muncul. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, ini klik next. Nah, ini udah berubah. Jumat. Nah, ini kita back supaya kembali ke slide menu. Nah, selanjutnya kita ke rangkuman. Next dan terima kasih. Nah, tadi kan transisinya masih biasa aja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan transisi supaya setiap perubahan slide itu lebih kelihatan menarik gitu teman-teman. Nah, caranya kita mulai dari slide pertama ya. Ini ada menu transisi atau transition. Nah, ini teman-teman bisa pilih nih. Di sini banyak sekali. Saya mau pakai ini. Nah, ini kan terlalu slow ya teman-teman. Di sini ada settingan, ada durasinya gitu teman-teman. Nah, ini dua. Di sini pun bisa ditambahin sound. Nah, selanjutnya di sini saya juga mau menambahkan, jadi transisinya setiap itu ada ya gitu. Mulai, tunjuk, oke berubah, kita back ke materi, kita back, kuis. Nah, kuis, jawabannya kita gabung sama ketik aja. Kita tes. Nah, ini sebenarnya apa? Ini salah. Salah. Oke, kita kembali ke menu. Lalu ke rangkuman. Di sini sudah, kita next. Nah, mungkin bisa teman-teman tambahkan ya di ini terakhir. Kita kasih close lagi. Oke. Oke, teman-teman, sekian video tutorial PowerPoint interaktif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.